Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ibu banggakan, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini kalian bisa baca ya di PowerPoint yang sudah Ibu kirimkan, atau ini bisa dilihat sekilas ya. Karena kita akan lebih fokus ke pembahasan, tujuan pembelajarannya juga sama ya. Ini sekilas saja. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang pertidaksamaan pecahan. Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan pecahan atau definisinya yaitu pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya ini memuat variabel. Contohnya seperti ini, 1 per X kurang 2 lebih dari 0. Maka perhatikan di penyebutnya ini punya variabel X. Atau contoh yang lain misalnya, X kurang 1 per X kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Ini juga sama ya. Fokus lihat penyebut, ada variabelnya. Ini juga sama, penyebut ada variabelnya. Dan contoh yang terakhir, X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat dikurang 3X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan pecahan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Gimana sih caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Yang pertama adalah jadikan ruas kanannya sama dengan 0. Jadi yang kanan harus 0. Kemudian yang kedua, sederhanakan ruas kiri. Ya, kalau yang kanan sudah 0, jadi yang keduanya adalah kalian harus menyederhanakan ruas kiri. Contoh langkah yang ketiga adalah menentukan harga 0 dari pembilang dan penyebut. Jadi pembilang dan penyebutnya. Berikutnya adalah meletakkan harga 0, ini harusnya meletakkan ya. Meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Terakhir, menentukan penyelesaian. Jadi jika langkah-langkah ini kalian lakukan, maka akan ketemu nih penyelesaiannya. Oke, lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan X kurang 5 per X tambah 3 lebih dari 0. Ini pertidaksamaan pecahan ya, karena penyebutnya punya variabel X. Nah, perhatikan alternatif penyelesaian. Tadi sudah dibahas ya, kalau yang pertama itu kita harus menjadikan ruas kanannya itu 0. Nah, ternyata ini soalnya sudah 0. Berarti jadi langkah 1 sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua, itu ruas kirinya harus sederhana, dan ini sudah sederhana. Jadi langkah 1 dan 2 itu sudah selesai. Maka kita langsung ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga 0. Yang pertama dari pembilang terlebih dahulu. Jadi X kurang 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Jadi min 5 tinggal pindah ya. Tadinya negatif jadi positif. Atau sebetulnya bukan pindah ruas ya, tapi ini biar jadi 0 ditambah 5. Ini juga 0-nya tambah 5 hasilnya 5. Tapi biasa kita gunakan kata pindah ruas biar lebih simpel. Jadi X tambah 3 sama dengan 0, maka X karena ini 3, jadi kalau ruasnya pindah maka jadinya negatif 3. Kemudian buat garis bilangan. Buat garis, tentukan titik. Ini bulatannya kosong. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian letakkan titiknya. Ada titik 5. Satu lagi. Nah, ini juga sama bulatannya kosong ya. Lihat dari sini. Itu adalah negatif 3. Kenapa negatif 3 letaknya di sebelah kiri? Karena sebelah kiri itu dalam garis bilangan itu semakin kecil. Kalau ke kanan semakin besar. Jadi di antara min 3 dan 5 ini ada angka apa saja? Ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini juga sama. Nah, untuk menentukan interval penyelesaian, maka harus diuji titiknya. Boleh di sini kalian ambil titik, boleh di tengah, atau boleh setelahnya. Tapi, biasanya uji titik itu paling gampang pakai X-nya sama dengan 0. Karena paling mudah dihitung ya. Nah, X0 itu adanya di sini kan ya, di antara min 3 dan 5. Substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan. X kurang 5, X dibagi X tambah 3, substitusi.
Substitusi itu mengganti. Jadi ganti semua X-nya dengan 0. 0 dikurang 5 dibagi 0 ditambah 3. Hasilnya negatif 5/3. Nah, ternyata 0 kalau kita substitusi hasilnya negatif nih, perhatikan. Maka di sini berarti intervalnya negatif. Di sini berarti positif, karena selalu selang-seling, ingat ya. Nah, perhatikan pada soal yang diminta adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif apa negatif? Positif ya. Jadi ini penyelesaiannya. Dari min 3 ke sebelah kiri artinya X kurang dari min 3. Dari 5 ke sebelah kanan artinya X lebih dari 5. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gimana? Bisa ya? Mudah ya? Kalau gitu kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan 3X kurang 5 per X tambah 3 kurang dari sama dengan 1. Ingat, alternatif penyelesaian ruas kanan itu harus 0. Ini belum 0 ya. Berarti kita buat 0 nih. Caranya gimana? Tinggal pindahin aja. Jadi satunya, maaf. Nih satunya pindah ke sini ya. Jadi min 1 kan tadinya positif atau sebetulnya bukan pindah ruas, ingat ya. Jadi biar ini 0, biar satunya jadi 0, berarti kan harus dikurang 1. Kalau ruas kanan dikurang 1, ruas kiri juga harus dikurang 1. Jadi 3X kurang 5 per X tambah 3 kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Langkah 1 selesai. Langkah 2, kita sederhanakan. Nah, ini kan masih dikurang 1, karena 1 ini bilangan bulat, maka kita ubah jadi pecahan. X tambah 3 dibagi X tambah 3 kan 1. Atau boleh kali silang, jadi 3X kurang 5 dikali 1, 3X kurang 5. Kemudian dikurangi kan, 1 dikali X tambah 3, jadi dikurangi, ini 1 di sini, kalau 1 kan nggak usah ditulis, X tambah 3, dibagi yang bawahnya X tambah 3 dikali 1 di sini. Ya, karena 1 itu kan 1/1. Terus dihitung deh, 3X dikurang 5, min dikali X jadinya min X, min dikali positif 3 jadi min 3. Hitung yang sama, variabel X dengan variabel X. 3X dikurang X jadinya 2X. Kemudian min 5 dikurang 3 jadinya min 8. Yang bawah sudah sederhana, tinggal ditulis lagi kurang dari 0. Nah, sekarang sudah sederhana dan ruas kanan sudah 0. Maka langkah berikutnya adalah menentukan harga 0. Dari pembilang dulu. 2X kurang 8 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 8 pindah ya, jadi positif 8 dibagi di sini 2, karena dari 2X. Ya, di sini harusnya 2. Nah, jadi karena sudah dibagi, karena sudah pindah ke bawah, jadi tinggal X saja. 8 bagi 2 berapa? 4. Sekarang penyebut X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah positif 3 pindah jadi negatif 3. Next, kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya adalah yang pertama, tuliskan nah, jadi titik ya, 4, kemudian juga letakkan titik yang berikutnya yaitu negatif 3, ini bulatannya terisi ya, kan kalau contoh yang pertama bulatannya kosong. Nah, yang ini terisi kenapa? Karena di sini soalnya ada tanda sama dengannya. Artinya ini angka ini, min 3 dan 4 juga masuk penyelesaian. Setelah itu sama kita uji titik, kita ambil X-nya 0, berarti ada di sini ya 0. Substitusikan juga ke persamaan. Ambil yang sudah sederhana, jangan ngambil dari soal yang ini karena ini belum sederhana. Ambil di sini nih yang sudah sederhana, ganti X-nya semua dengan 0. Jadi 2 kali 0 dikurang 8 dibagi 0 tambah 3. Hasilnya adalah 2 kali 0 kan 0 ya, 0 kurang 8 ya 8. 0 tambah 3, 3. Jadi negatif juga ternyata. Jadi di sini hasilnya negatif. Biasa ya selang-seling positif. Nah, perhatikan soal mintanya apa nih? Kurang dari sama dengan 0. Berarti positif apa negatif? Negatif. Jadi ini penyelesaiannya. Nah, sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya dari min 3 ke kanan, berarti X-nya lebih dari min 3. Dari 4 ke kiri, berarti X-nya kurang dari 4. Jadi kalau tengah-tengah begini, maka intervalnya juga